محمد وعلى آله من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Umu Ibrahim yang pertama, Ustaz. Iya, silakan Umu Ibrahim. Layarnya Muadelin disiapkan. Afwan, kebentar, Ustaz. Ini ya, silakan Om. Baik, ya ini ya. Ana mulai ya Ustaz. Baik. Qala syarih rahimahullah ta'ala wa Maryamu bintu Imrana radhiyallahu anha kharajat min ahliha wa dhahabat makanan qasiyan wa hiya hamilun bibniha Isa alladhi khalaqahu Allah ta'ala bi kalimati kun fakana. Faja'ahal makhadu ila jid'in nahlah suratu Maryam al-ayatul thalithatu fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nahlah suratu Maryam al-ayatul thalithatu wal ashrun yakni atolku fawadu'at tahta. Setelah kata ya'ni itu dibaca maf'ulun bi ya. Iya ya Ustaz. Yakni atolku fawadu'at tahta jid'in nahlati waja'alallahu tahtaha nahran yamshi faqila laha wa huzzi ilayki bi jid'in nahlati tusaqit alayki rutaban janiyya suratu Maryam al-ayatul khamisatu wal ashrun rutabun yaqa'u min fara'in nahlati janiyan lam yata'athar bisuqutihi 'alal ardi wa hadha min ayatillahi li'anna minal ma'rufi anna rutaba law saqatat min yadil insani walau kana waqifan faqat tamazzaqat lakin hadhihi rutaba lakinna hadhihi rutaba lakinna hadhihi rutaba lam tatamazzaq ma'a annaha tasqutu min far'in nahlati summa inna hadhihi al-mar'ata imra'atun dha'ifatun makhidun lam talid illa al-ana wa ma'a dhalika tahazzu an-nakhlata min jid'iha fatahtazu nakhlatu tahuzzu hazza yahuzzu. Iya, wa ma'adzalika tahazzu an-nakhlata min jid'iha tahuzzu ya, hazza yahuzzu. Oh, ana itu Ustaz salah. Wa ma'adzalika tahuzzu an-nakhlata min jid'iha fatahtazu nakhlatu
Fahadha aidan min ayatillahi li'anna al-'adata anna an-nahlata la tahtazzu min al-jid'i illa idza hazzaha ahadun qawiyyun min far'iha. Faqila laha fakuli washrabi wa qurri 'aina. Suratu Maryam al-ayatu sadisatu wal 'ishrun. Thumma atas bihi qaumuha tahmilahu. Atat bihi. Thumma atas bihi qaumaha Nah, qaumaha ya. tahmilahu. Tahmiluhu. Bentar Ustaz. Ana ulang. Thumma Iya. atas bihi qaumaha tahmiluhu. Hada tifla. Fasahu biha ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Suratu Maryam al-ayat sabi'atu wal 'ishrun, yakni syai'an 'aziman li'annahum ayqanu bi annaha zanat. Wal iyadu billahi. Kaifa ya'tiha waladun min duni zaujin. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Suratu Maryam al-ayatu tsaminatu wal 'ishrun, yakni anna abaka laisa imra'a sawin wa kadzalika ummuki laisat baghiya laisat zaniyatan wa min aina ja'aki hadha wa hadha ta'ridun laha bil kidfi fa asyarat ilaihi, yakni is'aluhu. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Suratu Maryam al-ayatu tasi'atu wal 'ishrun. Fadhannu annaha taskhuru bihim fa antaqallahu hadha sabiyya. Qala inni Abdullah kalamun fasihun. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Suratu Maryam al-ayatu salatuna ila al-ayat titsalisati wal salatin. Sudah sampai situ Ustaz. Saya perhatikan dulu ya. Dan Maryam putrinya Imran radhiyallahu anha, dia keluar dari kaumnya dan pergi ke tempat yang terpencil, dan dia dalam keadaan hamil putranya yaitu Isa. Qasian jauh, makanin bait. Qasian makanin bait. Makanan qasian makanin bait ya. Jauh. Ada pencil mungkin bisa masuk ya. Dan Ya, dia sudah hamil putranya yaitu Isa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kalimah kun, maka terjadi. Dalam surah Maryam ayat 32 Allah berfirman, kemudian rasa sakitnya akan melahirkan itu. Ayat 23 bukan 32. Ayat 23 Ustaz. Firman, kemudian rasa sakit akan melahirkan itu memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma, yakni yakni sakit hendak melahirkan, maka dia merebahkan dirinya di bawah pohon yang talqa ini tafsir dari makhod ya, al-makhodu yakni at-talqa. Makhod itu talqa ya, sakit ingin melahirkan. Terus bahwa doa dia merebahkan dirinya di bawah pohon kurma, di bawah pangkal pohon kurma. Ya.
Terus Dan waja'ala. Allah menjadikan di bawahnya itu sungai yang mengalir. Dan dikatakan kepadanya, wahuzzi, maka goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Surat Maryam ayat 25. Kurma yang jatuh dari cabang pohon kurma ketika dia belum Ustaz, janian, jatuhnya Iya. itu tidak menyentuh bumi, gitu Ustaz. Lam yatas'a, jatuhnya itu tidak berpengaruh terhadap bumi, dalam artian tetap utuh itu buahnya itu. Oh iya, tidak. Gimana Ustaz mengartikannya? Jadi Jatuhnya itu tidak. rutobun kurma yang masak itu jatuh dari cabang pohonnya. Janian dalam keadaan ya, janian itu apa ya, memanen, seperti memanen lah. Jatuh beneran gitu. Jatuh seperti dipanen, yang tidak memberikan pengaruh, tidak terpengaruh dengan jatuhnya ke bumi, dalam artian buahnya tetap utuh, tidak membuat buahnya itu rusak Pecah. atau misalnya ya rasa, tidak Mm-mm. memiliki pengaruh dengan jatuhnya dia ke bumi ini. Dan ini merupakan tanda-tanda dari Allah, kebesaran Allah. Dikarenakan minal ma'ruf biasanya itu kurma apabila dia jatuh dari tangan manusia, meskipun dia dalam keadaan berdiri, maka dia tamat zakot, maka dia akan pecah. Akan Ya, tetapi kurma ini tidak pecah, padahal dia jatuh dari cabang pohon. nah ini kan Sesungguhnya, ya, bedakan ya rutop sama kurma ya. Kalau rutop itu kurma yang masih basah ya, yang masih airnya masih banyak, masih segar. Kalau kurma tamar itu yang sudah kering, yang sudah dikeringkan, yang sudah dipanen, udah kering gitu. Kalau rutop itu kan kurma muda, kurma yang hampir masak lah, belum belum masak banget gitu, masih banyak airnya. berarti kita artikan panjang gimana Ustaz? Kurma saja apa kurma basah? Kurma basah enak diartikan, ini rutop ini kurma yang masih basah ya, Mm-mm. karena beda dengan tamar. Baik. Kemudian Kita lanjut. Kemudian dan sesungguhnya dan wanita ini juga wanita yang lemah dan dalam keadaan kesakitan untuk melahirkan. Dia belum melahirkan sampai sekarang. Dan dalam hal bersama tersebut, dengan itu, bersama dengan itu bersama dia dengan menggoyangkan, pohon kurma. bersamaan itu dia menggoyangkan pohon kurma dari pangkalnya. Maka bergoyanglah pohon kurma. Dan ini juga merupakan tanda-tanda dari Allah Ta'ala. Dikarenakan ada tak biasanya pohon kurma itu, bahwasanya pohon kurma itu tidak bergoyang dari akarnya kecuali jika yang menggoyangkan itu adalah seseorang yang kuat. Ya, Dari cabangnya lagi dari cabangnya. ya. Dan Jangankan dari pangkalnya, dari cabangnya saja itu pun harus orang yang kuat ya kan. ya, Hmm. fakilah lah, maka dikatakan kepadanya, makanlah kamu dan makan dan minumlah kamu dan bersenang hatilah kamu. Surah Maryam ayat 26. Kemudian dia datang kepada kaumnya sambil membawa anak ini gitu ya Ustaz. Kecil ini, anak kecil yang Ya, Isa membawa itu. anak kecil ini. Fasohu biha, maka mereka kaumnya itu berteriak kepadanya. Wahai Wahai Maryam, Maryam. Bentar, Ustaz. ya. Wahai Maryam, Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang azim, sesuatu yang sangat mungkar. enggak, varian itu mana, yakni syai'an aziman. Itu ada tafsirnya sebenarnya. Yakni syai'an aziman, syai'an varian yakni syai'an aziman. Sungguh engkau telah membawa perkara yang besar.
Perkara besar ini kan disangkanya dituduh zina ya dia. Wahai Maryam, sungguh engkau telah datang ataupun membawa perkara yang besar. Perkara Li'annahum yang yakni perkara yang besar, dikarenakan mereka meyakini bahwasanya dia telah berzina. Nah ini yang disangkanya apa? Wal'iyadzubillah. Bagaimana bagaimana dia membawa anak tanpa suami gitu, Ustaz. Ya, bagaimana ada seorang anak, bagaimana kau bawa seorang anak tanpa adanya suami gitu ya. Bahasa agama kita, bagaimana kau bawa seorang anak tanpa ada suami gitu. Kemudian kaumnya itu berkata, wahai saudara perempuannya Harun, ayahmu itu bukan seorang yang buruk perangainya dan ibumu juga bukan seorang pezina. Terus? Yakni anna abaka, yakni sesungguhnya bapakmu itu bukan lelaki yang buruk dan juga ibumu bukanlah perempuan pezina. Laisat zaniatan, bukanlah seorang pezina. Famin aina, maka dari mana engkau datang dengan ini, dengan anak laki-laki tanpa suami ini gitu ya Ustaz? Maka dari mana anak ini yang mendatangi engkau, yang datang bersama engkau gitu. Dari mana anak ini yang datang bersama engkau, maka ini merupakan sindiran yang buruk kepadanya, untuknya gitu ya Ustaz. Bilqadah, dengan tuduhan ya. Ini adalah tuduhan yang buruk untuknya. Fa'asyarat ilaihi, maka dia Maryam menunjuk kepadanya, kepada putranya, yakni is'aluhu, maksudnya menunjuk itu is'aluhu, tanyakanlah kalian kepadanya. Qalu, maka kaumnya itu berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, masih dalam gendongan gitu ya. Iya, dalam pangkuan, dalam gendongan. Fadunnu, maka mereka menyangka bahwasannya Maryam dia tuh mengejek kepada mereka, mengejek mereka. Fa'antaqal, maka Allah membuat anak kecil ini berbicara. Kemudian qala ini bayinya berkata, sesungguhnya aku adalah Abdullah, hamba Allah. Kalamun fasihun, dengan perkataan yang fasih. Perkataan yang fasih. Kemudian dia berkata, Isa putranya itu berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Surah Maryam ayat 30 sampai 33. Sudah Ustaz. Urwah. Urwah ya. Baik, Urwah mana ini Urwah? Urwahnya sudah hadir belum? Hadir Ustaz. Ya. Silakan Urwah. Bismillah. Asyru jumalin takallama biha hadas sabiyul ladhi fil mahdi bi ablagi ma yakunu minal fasahati. Fanzur ila qudratillahi azza wa jalla haitsu yantiku haula is-sabiyani bikalamin min afsahil kalami bikalamin yasduru min zi akalin. Min zi aklin ya. Aklin ya nama Ustaz. Ya, Kullu
kullu dzalika dalalatun ala qudratillahi wa fihi aidun inqadun li Maryama radhiyallahu anha minat tahammatil lati tuhmah, minat tuhmah. tuhma Duh, minat tuhmatil lati qad tal qad talhiquha. Hakuha, lahiko yalhaku. Iya Ustaz, talhaquha bisa babi hadal hamli biduni zaujin wa hakadha aidon hadat tiflu ma'al mar'ati lati taqasat an taqtahiman naro akramahallahu bi intoki hadat tifli min ajalin an taqtahiman naro wa tabqa Itu min ala ajli ya. Min ajli dia mudhof ya. Min min ajli. ajli min Ya, nanti. ajli an Mm-mm. taqtahiman naro wa tabqa ala imaniha wa fi hadhil kisosi wa amsaliha dalilun ala anna Allah subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi yunji kulla mu'minin fi mafazatihi wa kulla muttaqin fi mafazatihi yakni fi mautinin yakunu fihi halakuhu walakin Allah ta'ala yungkiduhu lima sabaqa lahu minat taqwa wa syahada dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam Wa syahidu dzalika. wa Ini isi syahid wa wa isi syahidu dzalika ya. wa syahidu dzalika Qauluh. qauluhu sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ilallahi fi rakhai ya'rifuka fi syaddati. Ya'rifka ini majzum ya. Ya'rifka. Oh ya, ya'rifka Fi syiddati. fi syiddati. Ya. Wallahul muwaffiq. Diartikan dulu biar nggak bolak-balik ya. Ini kan karena ini satu bagian dengan syarah yang di atasnya. Karena setelahnya adalah syarah hadis yang baru. Diartikan dulu. Asyru 10 jumal. 10 kalimat yang dengan kalimat tersebut seorang anak kecil yang masih berada di dalam buaya itu mengucapkan dengan penyampaian secara fasih. Penyampaian yang paling fasih ya. Diambil lagi. Yang paling fasih. Maka lihatlah kemampuan Allah Azza wa Jalla sebagaimana dua anak kecil ini. Enggak, haisu ketika. Oh, ketika. Ya, jadi haisu itu ketika ya. Ketika atau ya bisa jadi ketika. Sering artinya ketika. Ketika dua anak kecil ini berbicara dengan perkataan yang fasih. Perkataan yang muncul bagi orang yang sudah memiliki akal. Bukan anak kecil, bukan dua anak kecil. Sibyan itu anak kecil. Haulai sibyan. Lihatlah bagaimana atau ketika ini kalau dia yuntiku failnya Allah ya. Lihatlah kepada kemampuan Allah. Haitsu yuntiku haulai sibyana bikalamin min afsahil kalam. Lihatlah kemampuan Allah ketika dia menjadikan haulai sibyan anak-anak kecil itu bisa berbicara dengan yang paling fasih. Ya. Ini yuntiku ya. Allah menjadikan anak kecil itu berbicara. Kalau natoko yantiku berbicara. Atau juga bisa kita artikan yantiku haulai sibyanu, berarti ini sebagai haulai failnya. Kalau yuntiku haulai maf'ulun bih ya. Baik. Yantiku. Perkataan yang yasduru min zi akalin yang muncul bagi orang yang sudah memiliki akal. Kalam yang muncul dari orang yang telah memiliki akal. Semua itu merupakan dalil atau bukti atas kemampuan Allah Azza wa Jalla.
Dan di dalam juga merupakan dalil keselamatan untuk Maryam radhiyallahu anha dari tuduhan yang dia dapatkan dengan sebab hamilnya tanpa seorang suami. Ya, jadi inqadhu ada penyelamatan juga, inqadhun penyelamatan kepada Maryam dari tuduhan. Karena kan anak kecilnya itu isanya langsung berbicara, ya kan, bisa berbicara. Terus wahakadha aidon, Dan demikian juga anak kecil yang bersama perempuan yang ragu-ragu menceburkan diri ke dalam api, Allah memuliakannya dengan pembicaraan anak kecil ini dengan tujuan agar perempuan tersebut tetap menceburkan diri ke dalam api dan tetap berada di atas keimanannya. sebentar. Allah memuliakan perempuan tersebut diintoki dengan anak kecil ini dijadikan bisa bicara, dibuat bisa bicara, dijadikannya bisa berbicara. Jadi Allah memuliakan wanita ini dengan anak kecil tersebut bisa dijadikan ataupun anak kecil tersebut bisa berbicara dengan menjadikan anak kecil tersebut bisa berbicara min ajli agar perempuan tersebut taktahimun naro menceburkan dirinya ke dalam api dan tabqa tetap berada di atas keimanannya. Jadi biintoki ya, bukan kalau nutki dengan berbicara, kalau biintoki dengan dijadikannya bisa berbicara. Terus wafi hadil kisos, Dan di dalam kisah-kisah ini dan yang semisalnya terdapat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya itu menyelamatkan setiap orang mukmin fi mafazatihi ini Ustaz, tempat tinggal di tempat keberuntungannya. Di tempat keberuntungannya, dan setiap orang yang bertakwa itu dan setiap orang yang bertakwa di tempat keberuntungannya, yaitu mautin di sini tempat tinggal Ustaz, Ya di sebuah tempat mautin, di tempat di yang sebuah tempat yang di tempat tersebut terdapat kebinasaan atau kerusakan. Ya, kehancurannya dia, kebinasaannya dia. Dan akan tetapi Allah Ta'ala menyelamatkannya sesuai dengan ketakwaannya yang dahulu. Dengan ketakwaannya yang dahulu. Karena apa yang telah terdahulu berupa ketakwaan, karena ketakwaan yang telah mendahulunya, yang telah terdahulu. Karena ketakwaan yang telah mendahulunya. 5 min minat takwa, ini kita artikan min. Kalau ada 5 kemudian setelahnya min, itu man aja kamu langsung artikan ketakwaannya itu. 5 karena 5 li takwa gitu. 5 itu mannya minat takwa, langsung diartikan takwa saja. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya di takwa karena ketakwaan yang telah berlalu padanya. Maksudnya dia telah bertakwa sebelumnya. Wa syahidu dzalika, dan juga penguat yang demikian itu adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Artikan coba. Kenalilah Allah di waktu lapang, insya Allah akan mengenalimu di saat sempit atau susah. Iya, kenalilah Allah di saat engkau senang, di saat engkau lapang, maka Allah akan mengenal engkau di saat susah. Dalam artian beribadahlah engkau ketika waktu lapang, waktu luang, nanti ketika engkau susah, engkau akan dibantu. Allahumma muwaffiq. Ya, ini jadi berkaitan dengan cerita anak kecil yang bisa berbicara ya. Kalau di kisah yang hadis sebelumnya kan, ini kan kisah hadis yang sebelumnya ini kan tentang anak kecil yang berbicara kepada ibunya agar tidak ragu-ragu menceburkan dirinya ke api kan. Kemudian di sini Ibnu Utsaimin mendatangkan dengan cerita anak kecil juga yang bisa berbicara, yaitu putranya Maryam bintu Imran yang bisa berbicara di masa kecil, di waktu masih dalam gendongan. Tapi berikutnya dilanjutkan lagi. Wa'an Anasin radhiyallahu anhu qala maron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimratin tabki inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati
walam ta'rifhu. Qila laha innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam taj indahu bau bawabaini faqalat Bawa lama bina. Bawa bain, bawa bina. bawabina Bawa bina, para penjaga. Penjaga pintu ya maksud. bawabina faqalat lam a'rifka faqala innama sabru inda sotmatil ula muttafaqun alaih wa fi riwayatin li muslimin tabki ala sabiyyin laha asyarhu qala al muallifu rahimahullahu ta'ala fi ma naqalahu an anasin an Nasi bin Malikin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin wa hiya inda qabri sabiyyin laha qad mata wa kanat tuhibbuhu hubban syadidan falam tamlik nafsaha an takhruja ila qabrihi litabkiya indahu Falamma ra'ahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amaroha bitaqwallahi was-sabri. Qala laha ittaqillaha wasbiri faqalat lahu ilaika anni fa innaka lam tusab bimusibati ilaika anni ay ib'ad anni fa innaka lam tusab bimithli musibati wa hadha yadullu ala anna al-musibata qad balaghat minha mabaligan aziman Mablagan aziman. mabalagan aziman fansarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anha Sudah ya? dari 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 Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang perempuan yang sedang menangis di samping sebuah kuburan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kemudian perempuan itu berkata, menjauhlah dariku, engkau tidak tertimpa musibah seperti musibahku ini. Perempuan itu tidak mengenal bahwa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan kepada perempuan itu, sesungguhnya dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perempuan itu mendatangi pintu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mendapati di sampingnya penjaga pintu. Perempuan itu berkata, saya tidak mengenal Anda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya kesabaran itu pada saat pertama kali musibah atau benturan pertama. Iya, ketika hentakan pertama atau benturan pertama musibah tersebut ya. Jadi di awal musibah, tertimpa musibah, itulah sabar di situ ya. Dan di dalam riwayat Muslim, perempuan itu menangis atas anak laki-lakinya yang masih kecil yang sudah meninggal. Iya, jadi Kemudian penjelasan. Biasanya ya satu riwayat dengan riwayat yang lain ini saling melengkapi. Maka di sini perempuan tersebut menangis di sisi kuburan, itu perempuan tersebut menangis di sisi kuburan anak kecil milik dia yang telah meninggal ya, anaknya yang telah meninggal. Penjelasannya, syarhunya. Penjelasan penulis rahimahullah ta'ala berkata di dalam hadis yang dinukilnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang perempuan dalam keadaan berada di samping kuburan anak laki-lakinya yang sudah meninggal. Perempuan itu betul-betul sangat mencintainya. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia keluar menangis di sisi kuburan anaknya. Dia tidak bisa menguasai dirinya untuk keluar ke kuburan anaknya tersebut untuk menangis di sisinya. Jadi dia nggak bisa menahan dirinya, tidak bisa menguasai dirinya untuk keluar. Harusnya kan perempuan itu tetap dia harus bisa menahan dirinya ya, menguasai dirinya untuk tidak keluar ke kuburan. Karena sebagian pendapat para ulama,
keluar perempuan ke kuburan itu nggak boleh ya, haram, menziarahi kubur itu haram. Seperti pendapatnya beliau di sini, nanti disebutkan. Ulangi lagi, falam tamlik, dia tidak bisa menguasai dirinya Dia tidak bisa menguasai dirinya untuk untuk keluar untuk menangis di sisi kuburan anaknya. ya, maka tatkala Maka tatkala Nabi Muhammad SAW melihatnya, Nabi SAW menyuruhnya agar bertakwa kepada Allah dan bersabar. Rasulullah SAW berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Perempuan tersebut berkata, menjauhlah dariku. Sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah dengan semisal musibahku ini. Ilaika anni, maksudnya menjauhlah dariku. Engkau tidak tertimpa musibah semisal musibahku ini. Ini merupakan dalil bahwasanya musibah tersebut merupakan musibah yang amat besar. iya, musibah yang mablak mencapai tingkatan musibah besar gitu loh. Maka Nabi pun pergi. Maka Nabi pun berpaling dari wanita tersebut. Iya, Wanita Ustaz. tersebut tidak mengetahui kalau itu Nabi ya, sehingga dikatakan ibtaid anni atau ilaika anni, pergi menjauhlah engkau dariku, karena perempuan tersebut tidak mengetahui kalau itu Nabi. Maka dia pun akhirnya mau minta maaf, datang ke pintu Nabi, ke rumah Nabi ya, tapi tidak mendapatkan di sisi pintu Nabi itu ada penjaganya. Tapi yang berikutnya, halo, yang berikutnya. Dua ini Ustaz. Ibu ini, kalau Summa qila laha inna hadza Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fanadamat wa ja'at ila Rasulillahi ila babihi wa laisa 'alal babi bawabuna ay laisa indahu ahadun yamna'un nasa minad dukhuli alaihi fa akhbarathu wa qalat innani lam a'rifka faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama sabru inda sodamatil ula as-sabru alladhi yusabu alaihil insanu huwa an yasbira inda sodamatil ula awalu ma tusibuhul musibatu hadza huwa kencangan dikit soalnya Umu Aufar nggak kadang-kadang agak kencang dikit ya. Ini udah kenceng banget Ustaz. Bentar. Tapi nggak putus-putus ya Ustaz? Nggak putus. As-sabru alladhi yusabu alaihil insanu huwa an yasbira inda sodmatil ula awalu ma tusibahul musibatu. Tak ulang lagi. Hadza huwa sabru. Amma sabru fima ba'da dzalika fa inna hadza qad yakunu tasalian Ustaz. Iya. Tasalian kama tatasallal bahaimu. Fasabru haqiqatun hakikatan ya Ustaz. Secara hakiki. Hakikatan annal insana ida sudima awwala ma yusdamu yasbiru wa yahtasibu wa yahsuna an yaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Fa fi hadzal hadithi iddatu fawaidah. Awalan husnu khuluqin nabiyyi alaihi salatu wassalamu wa da'watihi ilal haqqi wa ilal khairi fa innahu lamma ra'a hadhil mar'ata tabki indal qabri amaraha bi taqwallahi wa sabri wa lamma qalat ilaika anni lam yantaqim li nafsihi wa lam
yadribha walam Ya, yuqimha bil quwati li'annahu arafa annahu asabaha minal hazni ma la tastati'u an tamlika nafsaha walihada kharajat min baitiha litabki inda hadal qabri. litabkiya, lim itu lam Oh tanasab. iya, na'am Ustaz. Hmm. Litabkiya inda hadal qabri. Fa in qala qailun alaysat ziyaratul kuburi haraman 'alan nisa kulna bala hiya haramun 'alan nisa'i bal hiya min kabairid dunub li anna nabiyya alaihi salatu wassalamu la'ana zairatil quburi wal muttakhidina 'alaihal masajida was surja lakinna hadhihi lam takhruj liziyarati wa innama kharajat lama fi qalbiha min Lima, law'at. itu lima. Lima. Ya memang ya. Jadi kalau antara membedakan lima dengan lama ini, kalian lihat konteks setelahnya ya. Jadi lihat dari sisi artinya. Nanti yang dengan artinya itu akan ketahuan apakah dibaca lama atau lima. Kalau lama tatkala, kalau lima karena apa-apa yang ada ya, apa-apa karena sesuatu. Kalau lama sungguh tidaklah ya. Lama. Na'am Ustaz. Panjang Lima tanpa fi takdir. Nah. Lima Fi qalbiha min law'ati firaqi hadas sabiyyi wal hazni syadidi lam tamlik nafsaha an ta'tiya walihada adharahan nabiyyu alaihi salatu wassalamu walam yuqimha bil quwati walam yajbirha ala an tarji'a ila baitiha. Artinya kemudian dikatakan kepadanya sesungguhnya ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wanita itu pun menyesal dan ia datang menghadap kepada Rasulullah ke pintunya itu, ke rumahnya. Dia mendatangi Rasul, yaitu mendatangi pintunya. Dan ia tidak menjumpai penjaga pintu. Walaysa 'alal babi wabun, dan tidak ada di pintu tersebut para penjaga. Dan sama aja nih Ustaz ya. Ia tidak menjumpai penjaga pintu. Mendapat penjaganya ya. Nah, maksud artinya tidak ada seorang pun yang melarang orang untuk masuk dan menemuinya gitu ya Ustaz. Terus akhbaratuhu. Maka ia bercerita kepada Rasulullah dan ia berkata, sesungguhnya menghabarkan ya. Maka perempuan tersebut menghabarkan kepada Nabi dan mengatakan, maka ia mengkabarkan pada Nabi dan ia berkata, sesungguhnya aku tidak tahu. Tidak tahu, maksudnya yang berkata tadi adalah engkau. Iya. Terus Nabi mengatakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya sabar itu hanyalah pada benturan awalnya. Iya. Kemudian sabar yang diberikan pahala atas seorang insan adalah bersabar pada benturan awal. Ulangi lagi. Sabar yang seorang insan diberi pahala atasnya atas kesabaran tersebut adalah kesabaran ketika benturan awal. Ya, benturan atau hentakan pertama. Itu awal ketika saat dia ditimpa musibah. Jadi saat awal ketika dia ditimpa musibah. Saat awal ditimpa musibah. Dan inilah yang disebut dengan sabar. Jadi misalnya gini ya, misalnya
hari ini kamu mendengar kabar misalnya orang yang kamu cintai, anak kamu atau saudaranya meninggal ya kan. Nah, ketika kamu mendengar kabar tersebut dan awal kali engkau mendapatkan musibah tersebut, engkau bersabar. Disitulah yang sabar yang dapat pahala ya, yang dikasih pahala. Bukan setelah besoknya baru dia bersabar. Ketika mendengar dia marah-marah, dia nggak sabar, tapi besoknya dia bersabar. Ini nggak seperti itu sabar yang yang dapat pahala. Nah, adapun sabar yang setelah itu, maka sesungguhnya ini apa ya? Ia telah mendapat penghiburan seperti dihibur oleh binatang. Seperti terhiburnya binatang. Terhibur oleh binatang itu, Ustaz. Enggak, Iya ini kan, Ustaz? tasalah ini bahaimnya ini ininya apa? Failnya seperti sebagaimana binatang-binatang itu terhibur gitu loh. Binatang-binatang itu kan menghibur, Ustaz. Tata salah itu terhibur, dia lazim, enggak menghibur. Ini kan saja kalau sabar yang setelah itu ini seperti kadang-kadang ini apa tasalian, dia terhibur sebagaimana binatang-binatang ternak atau binatang-binatang ternak ya terhibur gitu. Oh, saya pikir itu, Ustaz, wanitanya itu yang dihibur sama binatang. Bukan ya, Ustaz? Bukan ini katanya juga musibah itu nggak hanya wanita ya kan, laki-laki juga kena musibah. Cuma ya tadi itu dia kadang-kadang besokannya setelah hentakan pertama kadang-kadang dia akan terhibur sebagaimana binatang juga terhibur. Maaf. Maka kesabaran secara hakikatnya adalah Fasobaru, apa ya ini ya? maka kesabaran Maka kesabaran pada hakikatnya adalah ketika seorang insan ditimpa musibah, iya, kemudian gimana ya, Ustaz? Maka ia sabar. ya ini diartikan Indonesianya aja. Sabaran secara hakikat adalah ketika seorang insan dia di awal kali ditimpa musibah, kemudian dia yasbir bersabar, wayah tasib dan mengharap pahala. Dan dia memohon pahala kepada Allah dan bersikap baik gitu ya. Wayah sunnah itu. Dan bersikap baik. Kemudian ia berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya kami akan kembali. Wah, ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantilah ia dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Gantilah untukku, wakhlufli, gantilah untukku yang lebih baik dari musibah tersebut. Gantilah untukku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Dan maka di dalam hadis jadi, ini. Perhatikan sebentar, ini juga faedah. Jadi kalau sunnah, jadi ketika engkau tertimpa musibah, ya awal kali ketika mendengar engkau tertimpa musibah ya bersabar, mengharap pahala dan engkau mengucapkan doa ini ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa khluqli khairan minha ya. Ini doanya ya, doa kalau tertimpa musibah. Nah, Ustaz. Terus di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang berakhlak baik. Bagusnya akhlak ini husnul khuluq. Bagusnya akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagusnya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dan beliau dakwahnya itu mengajak. Iya, beliau mengajak kepada kebaikan. Ya, pada kebaikan, kebenaran dan kebaikan. Maka karena sesungguhnya ketika beliau melihat wanita ini yang menangis di kuburan, beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Terus?
Kemudian juga ketika perempuan tersebut wanita itu berkata, pergilah dariku gitu ya, menjauhlah dariku. jauh dariku. Beliau tidak membalas dan beliau tidak memukulnya. Mm-mm. Dan beliau tidak membalasnya dengan kekuatan Mm-mm. Terus karena dia karena beliau apa ya, tahu mengetahui gitu ya, mengetahui bahwa wanita itu sedang ditimpa musibah dan sedang sedih. kesedihan. Ya. Iya. Nah, dan Dan bersedih dan tidak mampu menahan dirinya untuk apa ya, tidak mampu menahan dirinya apa ya, Ustaz? tidak mampu menahan dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya, sehingga kadang-kadang kata-kata yang kasar Karena pun itu keluar ya. Dan nah, karena ia keluar karena inilah dia keluar. karena inilah ia keluar dari rumahnya untuk menangis di kuburan. Iya, ini juga termasuk salah satu yang tidak bisa ditahan Kemudian, oleh wanita tersebut. Kemudian jika ada yang mengatakan, maka jika ada yang bertanya, berkata, bukankah jika berkata, bukankah ziarah kubur itu haram bagi wanita? Kami menjawab, benar. ya, Ziarah kubur itu haram bagi wanita. Bahkan termasuk dosa besar. iya, termasuk dari dosa-dosa besar ya. Tapi ini pendapat beliau, rata-rata pendapat ulama Saudi, haram ya wanita menziarah kubur. Nah, cuma ada juga di sana ulama yang mengatakan boleh, seperti Syekh Albani, terus Syekh Abdul Adim Al-Badawi itu ya. Gitu kalian seperti ini. Cuma ya hilaf bainal ulama ini. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat wanita yang berziarah kubur dan yang menjadikan sebagai masjid gitu, Ustaz. ya, jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat para peziarah wanita, para peziarah kubur yang wanita, dan juga melaknat al-muttakhidina, orang-orang yang menjadikan alaiha, di atas kuburannya tersebut, masjid-masjid dan lampu-lampu. Ini termasuk masang lampu juga nggak boleh ya. Surja itu lampu. Surut itu jamak dari siroj. Siroj itu lampu. Itu termasuk salah satu larangan ya. Larangan juga kuburan itu nggak boleh dikasih lampu-lampu, nggak boleh dibikin rumah di atasnya. Apalagi sampai dibikin masjid di atasnya. Ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Lakin dihil. Tetapi apa ya, wanita ini keluar bukan untuk berziarah. Iya, tidak keluar untuk berziarah ya. Ziarah, tetapi ia keluar karena di dalam hatinya itu ada kerinduan sangat kepada bayinya, kepada anaknya dan ya, yang laki-laki itu, dan ia sangat bersedih. Dan Ia tidak kuasa menahan dirinya untuk datang ke kuburan karena ini Rasulullah memaafkannya. Memberikan udzur. Memberi udzur. Beri udzur, ya, maafkan udzur kepada dia. Memberi udzur kepadanya dan tidak membalasnya dengan kekuatan. Dan tidak memaksanya untuk pulang ke rumahnya. Ya. Jadi tinggal pergi begitu saja sama Rasul kan, setelah dibilang ilaika anni, beliau langsung insarafa, langsung pergi. Karena Nabi sedang sedih, sedang rindu dengan anaknya ya kan. Termasuk dari bagusnya akhlak beliau ya. Tapi yang terakhir ini satu lagi hostnya ini ya. Ya, Ustaz, terakhir Ustaz. Ini hostnya Afan dibikin terakhir ini. Enggak apa-apa, Ustaz.
Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa min fawaidil hadal hadisi anal insana yu'dharu bil jahli sawa'u akana jahlan bil hukmi syar'i Am. am jahlan bil hali fa inna hadil mar'ata qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam ilaika anni ibad ya tadi Ustaz ya. Ibad anni. Iya. Dalam tafsir yang lain kita ibta'id ya, dalam sebagian tafsir yang lain maknanya ibta'id. Ibta'ada dari ta'ada ya ibta'idu ibta'id. Menjauh. Kalau ibad ini jauh. Ya. Ibad ani. Ma'anna Annahu ya'muruha bil khairi wa was-sabr. Walakinnaha lam ta'rif annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falihada adaraha an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu. Wa minha annahu la yanbaghi lil insani al-mas'uli an hawaizil muslimina an yaj'ala ala baitihi bawaban yamna'u an-nasu yamna'u an-nasa idza kana an-nasu yahtajuna ilaihi illa idza kana al-insanu yakhsha min kasratin nasi wa irhaqi an-nasi wa apa ini isghalin nasi wa isghalin nasi an syai'in yumkinuhum an yatadharaku suglahum fi waqti akhiri waqtin akhar fi waqtin akhar ya saya ya fi waqtin akhar fa hadza la ba'sa bihi wa maju ilan wa maju ilan danu illa min ajlin nazar wa min ajli anal insana yatasarrafu fi baitihi fi idkhali man sya'a wa mana'a man sya'a. Wa min fawaidihi ana sabra alladhi yuhmadu fa'iluhu huwa sabrul ladzi yakunu inda sadamatil ula yasbirul insanu wa yahtasibu wa ya'lamu anna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa anna kulla syai'in indahu bi ajalin musamma bi ajalin. Ayo Ustaz, diajali. Iya, biajalin. Oh, biajalin musamma. Wa min fawaidi hadal hadisi anal buka'a indal kubri yunafi sabra. Walihada qala laha ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha wasbiri ittaqillaha wasbiri wa yujadu minan nasi man yubtala ya Ustaz ya. Yubtala Man yubtala fa idza mata lahu maitun sara yataraddadu ala qabrihi wa yabki indahu wa hadza yunafi as-sabra bal nakulu idza syi'ta an tanfa'u al-maita fa'ud'ullaha wa anta fi baitika walah disambung itu ya fad'u oh ya filaman
Fad'ullaha wa anta fi baitika wala hajata an tataraddada alal qabri lianna ataraddada alal qabri yaj'alul insana Di ana taradduda tafa'al alu tafa'ulan taradduda. taradduda lianna at-taradduda alal qabri yaj'alul insana yatakhayyalu ya Ustaz. Iya, takhayyalu hadzal maita. Yatakhayyalu hadzal maita daiman fi dhihnihi wala yaghibu anhu wahin idin la yansa al musibata abadan ma'a annal afdala lil insani an yatalaha wa an yansa al musibata biqadri ma yastati'u wallahul muwaffiqu. Iya. Dan di antara faidah hadis bahwasannya seseorang dimaafkan, Diberi uzur ya. diampuni, diberi uzur karena kejahilan ya Ustaz. Ya, karena kebodohannya. Sama saja apakah dia jahil karena hukum syariat atau jahil dalam keadaan hal. Sama saja apakah dia bodohnya dalam hukum syariat atau dia bodoh dalam suatu keadaan. Seperti keadaan perempuan tersebut tidak mengetahui keadaan Nabi yang menyuruh kan. Fa inna hadil mar'a. Karena perempuan ini dia berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjauhlah dari saya. Maksudnya jauhilah saya. Meskipun Nabi menyuruhnya dengan kebaikan dan takwa dan sabar. Akan tetapi dia tidak mengenal bahwasannya Nabi tidak mengetahui bahwasannya dia itu Nabi gitu. Dia itu Rasulullah. Oleh karena itu Nabi memaafkannya. Oleh karena itu Nabi SAW memaafkannya. Dia memberikan uzur kepadanya ya. Dan diantaranya sesungguhnya tidak seharusnya bagi seseorang yang ditanya ya Ustaz ya. Mas'ul itu penanggung jawab, yang diberikan tanggung jawab seperti mudir, kepala sekolah, kepala yayasan, mas'ul. Pokoknya suatu orang yang diberikan tanggung jawab memimpin. Dan tidak seharusnya bagi seseorang yang diberi tanggung jawab dari hajat-hajat kaum muslimin untuk membuat rumahnya menjaga gitu Ustaz. Ya, jadi tidak selayaknya bagi seorang insan yang dia diberi tanggung jawab tentang urusan kaum muslimin atau kebutuhan kaum muslimin, tidak selayaknya bagi dia an yaj'ala, menjadikan di rumahnya itu para penjaga. Maksudnya tidak boleh masang penjaga, tidak selayaknya dia memakai penjaga. Ya, orang-orang menahan orang-orang apabila orang-orang membutuhkan kepadanya. Ya, jadi yang bisa menahan manusia kalau manusia nanti butuh pada dirinya. Kecuali apabila seseorang takut dari banyaknya manusia, dari kelelahan manusia, dari sibuknya manusia, dan dari sesuatu yang mungkin mereka melakukan pekerjaan. Iya, bisa menyibukkan mereka lah, kesibukan mereka di waktu yang lain. Maka ini nggak mengapa. Jadi dilihat juga maslahatnya ya. Jadi seorang pemimpin, apakah dia mungkin mas'ul pondok, mas'ul pesantren, atau mungkin mas'ul di suatu tempat. Kalau memang butuh untuk seorang penjaga atau di rumahnya ada penjaga, silakan pakai penjaga. Tapi kalau sekiranya tidak dibutuhkan ya, selayaknya jangan pakai penjaga. Karena kaum muslimin butuh pada pengurus tersebut, pada penanggung jawab tersebut. Wa maju'ila, dan permintaan izin tidak dijadikan gitu Ustaz.
Dan tidak dijadikan permintaan izin kecuali Jadi karena untuk melihat, hmm, untuk aja, meminta untuk dan juga untuk manusia itu manusia bertindak atau beraksi bertindak tasarruf di di rumahnya rumahnya eh, ketika dia masuk dalam memasukkan orang yang dia kehendaki dan melarang dari orang yang dan dia melarang kehendaki. dari barang yang dia kendaki. Karena kan tuan rumah juga bebas punya hak untuk memasukkan orang atau melarang orang kan. Misalnya saya datang tamu, kalau saya nggak menginginkan dia masuk ya saya nggak memasukkan dia. Terus wamin fawaidihi dan Dan di diantara antara faidah bahwasanya sabar yang dipuji gitu ya Ustaz. Pelakunya adalah sabar yang ketika terjadi benturan pertama atau goncangan pertama. Seseorang bersabar dan mengharap ridha Allah. iya, Dia mengharap pahala, tasib ya, tasib mengharap pahala ya. dia mengetahui bahwasannya milik Allah lah apa yang dia ambil. Dan milik Iya, Allah lah. dan Iya benar. milik Allah apa yang dia berikan. Bahwa sesungguhnya seluruhnya Segala sesuatu di sisinya ada balasan yang telah ditentukan. bukan. Dan Apa segala maksudnya? sesuatu di sisinya itu ajalin musamma, telah ada waktu yang telah ditentukan, waktu-waktu yang telah ditentukan, ajal yang telah ditentukan. Ajal ya, ajal yang telah ditentukan. Dan di antara faedah hadis bahwasanya tangisan di sisi kubur berlawanan dengan kesabaran. Enggak, yunafi, menafikan, menghilangkan, meniadakan, bukan bertentangan. Ya. Bahwasanya Meniadakan menangis di sisi kuburan ini bisa menghilangkan kesabaran. Bisa menafikan, bisa menghilangkan kesabaran. Oleh karena itu Nabi berkata kepadanya, Nabi SAW berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dan ada dari sebagian manusia yang diuji apabila apa Ustaz? Apabila meninggal? Enggak. Faida mata lahu mayitun, kalau ada orang yang mati ya dari miliknya dia, mungkin adiknya atau bapaknya atau siapanya dia meninggal, maka dia soro ya taraddadu ala qabrihi. Dia apa? Bimbang. Sering berkunjung apa? Ya, sering bolak-balik ke kuburan. Dan sering berkunjung ke kuburannya dan menangis di sisinya. Terus? Dan di sini meniadakan menghilangkan kesabaran ya Ustaz ya? Ya, bisa yunafi, bertentangan dengan kesabaran atau menghilangkan kesabaran ya. Tetapi kita berkata apabila jika engkau ingin untuk memberikan manfaat kepada mayit, maka berdoalah kepada Allah dan kamu di rumahmu. Sementara engkau berada di rumah kamu, yang penting doanya. Dan tidak perlu bolak-balik ke kuburan. Karena sungguhnya sering bolak-balik ke kuburan membuat seseorang menghayal terhadap mayit, senantiasa menghayal mayit. Iya, jadi selalu menghayalkan, menggambarkan keadaan si mayit ini senantiasa berada di dalam benaknya. Jadi bolak-balik ke kuburan itu menjadikan seorang insan itu ya takhayal, memikirkan terus, menghayalkan terus si mayit ini. Iya, di pikirannya dan tidak berhenti darinya. Dan tidak hilang-hilang darinya ya. Pada saat itu dia tidak lupa. Dia tidak bisa melupakan musibah selamanya. Bersamaan lebih baik bagi seseorang untuk menghibur dan melupakan musibah dengan takdir apa yang dikodri mampunya, dikodri
Jadi sesuai dengan kadar kemampuannya ataupun semampunya lah, biqadri maisati sesuai dengan kadar kemampuan. Sesuai dengan kadar kemampuannya dan Allah lah yang memberi taufik. Baik, alhamdulillah ya ini selesai. Jadi ini faedahnya, jadi sabar yang diuji sabar yang dipuji dan diberi pahala itulah sabar ketika benturan pertama atau hentakan pertama ketika terjadi musibah. Ya. Kemudian untuk masalah perempuan ziarah kubur ini khilaf bainal ulama ya. Nah sementara di sini penulisnya merojikan itu hukumnya haram untuk wanita ziarah kubur. Karena dalam hadisnya Nabi melaknat para peziarah kubur untuk yang wanitanya. Para peziarah wanita ya. Baik, kita cukupkan sampai sini ya. Naftafi biar. Subhanallah Mau nanya satu aja Ustadz Afwan. Hah? Nanya, anak kok anak bingung ya. Ini Ustadz, Zakarohu Ibnu Katsirin nakolan an kota data. Ya, naklan. Naklan itu sebagai apa ya Ustadz? Nakalan itu enggak, bukan nakal lebih. Coba yang lagi. Zakar Ibnu Katsirin naklan. Naklan an kota data. Naklan. Apa maf'ul mutlak? Enggak, ini kemungkinan. Kalau hal boleh Ustaz. Hal mungkin hal, karena hal juga bisa berbentuk masdar ya. Oh boleh ya Ustaz, berarti hal itu boleh masdar ya Ustaz? Boleh sih. Kebanyakan ini isim fa'il atau isim maf'ul bisa, dan masdar juga bisa. Masdar bisa hal jadi hal. Tapi langka. Tapi bisa. Berarti itu Ibnu Katsir telah menyebutkannya. Iya, dalam keadaan menukil ataupun yang merupakan nukilan dari Qatadah gitu. Yang merupakan nukilan dari Qatadah gitu, Ustaz? Enggak, bukan yang merupakan. Jadi Ibnu Katsir menyebutkan penukilan naklan dalam keadaan menukil dari Abu Qatadah alam. Coba nanti Anda tanyakan yang tahu ya. Apa maf'ulun bi ya Ustaz? Ana tadi mengirapnya masdar, takutnya Ana salah Ustaz. Ana tadi mengirapnya dia hal, tapi Ana review lagi memang boleh isi masdar, tapi jarang. Maka Ana nanya ke Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Data. Terus setelahnya ada lagi. Nanti jadi maf'ul bih setelahnya biasanya. Enggak Ustaz, itu berhenti. Tidak ada di kitab ini Ustaz. Itu berhenti langsung titik Ustaz. Berhenti. Zakar Ibnu Katsir naklan an Qatadah. Di kitab Hud Aqidatak Ustaz. Hud Aqidatak. Ya mungkin sebagai maf'ul bih bisa kali. Tapi Ibnu Katsir menyebutkan penukilan dari bisa jadi maf'ulun bih, bisa jadi. Biasanya terus kan itu hunya siapa? Emang Zakaro itu bisa menasabkan dua maf'ul Ustaz? Oh itu ada dua ya, Zakarohu ya? Nah, ada hu sebelum Ibnu Katsir. Oh itu Zakarunya itu berarti hunya maf'ulun bih. Naklan itu berarti bukan maf'ulun bih. Ana tadi mengirapnya hal. Khawatirnya Ana yang salah. Hal itu hal. Hal dari ya, dari hu itu, dari hunya itu. Thayyib Ustaz. Jazakumullahu khairan. Oh iya, tapi ya nanti coba coba nanti dikirimkan aja ke nomor anak pribadi ya tentunya. Atau di apa? Hud Aqidatak. Nah, di kitab Hud Aqidatak halaman 20 Ustaz. Udah nggak ada kali kitabnya. Nggak tahu, udah lama banget. Tadi Ana bersamai teman-teman, tapi Ana bingung di situ. Coba nanti Ana tanyakan ke Ustadz Ana bilang gitu. Biasanya kalau nakalan itu hal ya, seperti sholal mu'alifuhu al-hadisa naklan an Abi Qatadah atau an Anasin, seperti ini kita ini dari soal ini itu kan ada.
Baik Ustaz. Tapi ya, nanti coba anak-anak carikan deh. Salah. Di Hut Akidatak ya. Betul Ustaz, di halaman 20. Tahu pasti ada apa nggak bukunya ya. Saya cukupan ya. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Anil Jazakumullahu khairan.